yang pingin sama-sama hijrah, pingin sama-sama ingin menjadi lebih baik, sama-sama saya juga belajar bersama teman-teman. Kemudian, yang kedua, setelah kita menulis di dalam buku, ya, buku syukur, maka tidurlah. Ketika tidur, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Banyak orang-orang mau tidur pun gelisah, betul nggak? Karena apa? Memikirkan hari esok. Siapa yang ada di sini seperti itu? Teman-teman sahabatku, mau tidur, berdoa. Ketika berdoa, apa yang kita lakukan? Setelah kita berdoa, apa doanya? Udah tahu untuk tidur, udah tahu ya? Kemudian ditambahkan dengan kul. Ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu baca 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi. Tenang rasanya hati. Dan setelah itu, setelah berdoa, perhatikan baik-baik. Banyak orang-orang yang tidak menghargai diri sendiri. Banyak orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Marah itu membuat otot tegang, pikiran jadi tegang. Marah membuat kita jadi nggak enak badan. Betul nggak? Maka yuk teman-teman, sebelum tidur, kita berterima kasihlah dan minta maaflah kepada badan kita. Siapa yang belum pernah berterima kasih kepada badan? Kita selama ini 50 tahun hidup, 40 tahun hidup. Kita berkorban untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita, untuk sahabat kita, orang yang kita cintai. Tapi badan ini dikorbankan dan badan ini tidak dihargai. Banyak orang-orang yang menzalimi badan kita sendiri. Bahkan mau tidur masih memikirkan anak. Mau tidur memikirkan sahabat. Mau tidur memikirkan pasangan. Mau tidur memikirkan hutang. Betul. Ini kapan nih badan kita mau istirahat? Kapan? Kasian. Mbak Lelin ya. Betul. Kasian. Maka apa yang harus kita lakukan? Yuk, mau tidur, bilang sama badan. Badanku, terima kasih ya. Karena sudah menemani kehidupanku sampai hari ini. Maafkan aku ya kakiku, sampai bengkak-bengkak kamu aku bawa ke pasar. Saya tidak pernah membuat kamu ya tenang istirahat. Mataku, maafkan aku, jika selama ini aku belum bisa menggunakan mata ini dengan benar. Saya lebih banyak maksiat, melihat maksiat daripada membaca Al-Quran. Maafkan aku ya mataku, otakku ini, lihat. Ini otak cuma satu. Mau tidur aja masih disuruh mikir untuk besok. Kapan kita itu nyuruh otak kita untuk istirahat? Hati mau tidur masih memikirkan sakit hati karena diomong orang. Mata ini susah terpejam. Gara-gara apa? Banyak pikiran, mata disuruh ngeliatin fiti-fiti, lihat handphone yang tidak manfaat. Lelah, capek, sampai kapan? Mau tidur, hilangkan itu handphone dari tubuh teman-teman. Hindarkan, hilangkan mereka. Simpan mereka. Jangan sampai mau tidur, ini mata suruh istirahat aja masih sampai ngantuk-ngantuk melihat berita-berita yang nggak benar. Berita-berita yang tidak baik. Jangan sampai mau tidur, otak kita dimasukin dengan berita-berita yang menakutkan. Karena itu akan berpengaruh ke dalam tidur teman-teman dan kehidupan teman-teman. Maka jangan sampai ketika mau tidur teman-teman lihat handphone dan berita yang tidak baik. Ya Allah, ini ada yang ditagih hutang dia sampai ngecekur ke laut. Allah, saya takut. Oke, takut. Jangan sampai. Mau tidur, lepaskan handphone. Bilang sama otak. Otakku, maafkan aku ya. Jika selama ini aku memaksakan kamu untuk berpikir. Memikirkan orang-orang yang tidak suka. Ya. Memikirkan kehidupanku. Memikirkan masalah-masalah. Terus, ini mau tidur aja. Gak disuruh istirahat, Bo. Ya, gitu loh. Suruh tidurlah. Ayo otakku. Kita besok mikir lagi ya. Kita tidur sekarang. Hatiku. Yuk kita tidur. Jangan ada mau tidur. Sakit rasanya hati. Memikirkan orang yang menghina. Memikirkan penagih tadi yang ngina-ngina. Yang menghina-menghina. Sakit. Ngapain? Yuk. Hatiku. Maafkan aku ya.
jika aku selama ini belum bisa mengendalikan perasaanku, sakit hati karena orang lain, sekarang kita saatnya tidur yuk. Kita istirahat. Istirahat teman-teman. Badan kita ini perlu dijaga. Coba. Mungkin kita berkorban untuk anak-anak kita banyak yang meninggalkan kita, mungkin mereka sedang kuliah, bekerja, memiliki keluarga sendiri, kita sendiri. Pasangan kita mungkin, ya, dia juga memiliki pekerjaannya, orang tua kita, sahabat-sahabat kita. Ya, kita berkorban untuk pasangan, kadang pasangan ada yang menyakiti juga, ada yang meninggalkan juga, ada yang kayak gitu, ada, tapi insya Allah di sini mah enggak ya. Oke? Maka ketika mereka orang-orang yang kita sayangi, yang selama ini teman-teman korban untuk mereka mungkin, teman-teman udah sekarang teman-teman. Ya, ini badan, ini menemani kita dari awal kehidupan sampai sekarang. Bahagia, susah, ini badan terus menemani kita. Masa iya nggak pernah bilang terima kasih kepada badan? Mungkin teman-teman lebih banyak terima kasih kepada orang yang membantu kita daripada ke badan kita. Padahal badan kita sudah gimana berkorban untuk kita, kaki kita, mata kita, tangan kita. Kita dibantu sama orang lain, berterima kasih. Berterima kasih kepada mereka kayak apa? Terima kasih. Didoakan dia. Betul? Kebanyakan manusia seperti itu. Tapi di sini tidak ada. Benar. Tapi badan ini, otak ini disuruh mikir. Mau tidur, nggak istirahat sama sekali. Kaki ini disuruh istirahat. Ini disuruh bekerja, tapi enggak istirahat dengan tenang. Kapan istirahatnya badan ini ya Allah? Padahal ini berkorban luar biasa nih. Badan, tangan, kaki, berkorban untuk kita luar biasa. Maka berterima kasihlah kepada badan. Kemudian, setelah kita berterima kasih kepada badan, yuk berdoa. Makasih teman-teman semuanya, Kak Rofi, makasih Bunda. Berdoa. Apa yang kita doakan? Banyak orang-orang mau tidur, doanya, ya Allah, berilah saya rezeki. Besok saya bisa bayar hutang. Ada yang kayak gitu? Rezeki dan rezeki yang diminta. Betul? Ada yang berdoanya kayak gini, ya Allah, bangunkan hamba sepertiga malam. Ada? Kita belum tahu besok itu masih ada atau tidak. Kita minta kepada Allah, ya Allah, bangunkan hamba sepertiga malam. Agar hamba bisa merasakan indahnya berdoa di atas sajadah di sepertiga malam. Ada yang berdoa seperti itu? Salah satu ciri-ciri Allah rindu kepada hambanya, yaitu Allah itu akan membangunkan teman-teman sepertiga malam. Itu adalah tanda-tanda Allah rindu, itu salah satunya. Maka ketika teman-teman bangun sepertiga malam, maka jangan cuma ke toilet atau lihat handphone saja. Itu ciri-ciri Allah sedang rindu. Maka ambil sajadah. Setelah sudah tahu ilmunya, teman-teman ayo. Ketika dibangunkan sepertiga malam, maka teman-teman bilang, ya Allah, Alhamdulillah. Engkau rindu kepada hamba, ya Allah. Hamba akan datang kepadamu. Akan ambil air wudhu, hamparkan sajadah. Teman-teman bersujud di situ. Minta maaf kepada Allah. Rasakan kenikmatan bersama Allah di sepertiga malam. Iya. Ketika teman-teman tiba-tiba berdoa, ya Allah bangunkan hamba sepertiga malam. Tiba-tiba besok pagi subuh teman-teman bangun dan tidak mendapatkan waktu sepertiga malam. Teman-teman menyesal. Ya Allah ya Rabb, terima kasih. Engkau bangunkan hamba. Di pagi hari ini ya Allah, hamba masih bisa melihat putra-putri hamba. Hamba masih bisa menikmati dunia ini ya Allah. Hamba masih diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah hamba. Terima kasih ya Allah. Tetapi ada penyesalan. Ya Allah ya Rabb, tadi malam engkau tidak memberikan kesempatan kepada hamba bangun sepertiga malam. Mampukan hamba ya Allah untuk bisa bangun sepertiga malam di lain waktu ya Allah. Berilah kesempatan kepada hamba ya Allah untuk merasakan beribadah di sepertiga malam. Doa sahabatku. Kemudian setelah itu mau tidur, afirmasi. Alhamdulillah ya Allah, hidup saya baik-baik saja. Afirmasi, tahu afirmasi? Afirmasi adalah kata-kata positif. Sesuatu yang belum terjadi,
ditarik ke dalam kehidupan kita, diucapkan, kemudian diyakini, insya Allah itu akan terjadi, sahabatku. Walaupun teman-teman belum lunas hutangnya, tapi afirmasikan sebelum tidur, alhamdulillah lunas hutang saya. Besok takut ditagih, alhamdulillah ya Allah, saya bisa melewati hari-hari dengan baik. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa melayani penagih dengan baik. Alhamdulillah saya bisa membayar hutang. Alhamdulillah ya Allah, Engkau datangkan rezeki otok-otok. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf teman-teman, la haula wala quwata illa billah. Mohon maaf ya teman-teman, kalau kadang saya kaget teman-teman. Kadang ada latah teman-teman dulu ya, sekarang udah sembuh ya. Mohon maaf. Ya. Bangun tidur juga teman-teman, alhamdulillah ya Allah, saya bisa melewati ini dengan baik. Alhamdulillah saya bisa melewati hari ini dengan baik. Alhamdulillah selesai masalah-masalah saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, itu namanya afirmasi. Maka itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam hadis qudsi, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Hambanya mengatakan, baik-baik saja hidup saya. Baik-baik saja hidupnya. Kalau kita mengatakan, sulit untuk mendapatkan uang. Sulit mendapatkan uang. Karena Allah, gimana keyakinan kita? Gimana ucapan kita? Hati-hati. Maka yuk bangun tidur afirmasi. Banyak orang-orang yang bangun tidur yang dipikirkan adalah kesusahan nanti. Saya mau bayar tapi belum ada uang. Maka apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah ya Allah, saya bisa melewati hari ini dengan baik. Itu yang harus dikatakan, harus diucapkan. Engkau penuhi kebutuhan hamba ya Allah. Alhamdulillah. Kak Gibran cewer nanti. Ya, yuk teman-teman yang baru masuk silakan klik tombol plusnya dulu yuk. Sebelum lanjut materinya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya. Silahkan. Jam 9.30 ikuti live saya. Saya akan membahas tentang scripting 369. Silahkan ya. Kemudian, nah ini orang-orang yang suka marah. Ayo, ikuti aja. Ikuti aja apa yang tadi saya sampaikan. Ingat ya. Orang marah karena tidak bisa menerima keadaan, salah satunya. Maka ketika bangun tidur, tidak bisa menerima keadaan, nanti ditagih belum ada uang, biasanya dia suka deg-degan, gak enak. Maka ketika kita itu bangun tidur yang kita katakan adalah afirmasi, maka itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Dan kita semakin yakin untuk bisa menjalani hari-hari ke depan. Maka apa yang harus kita katakan kembali? Ya Allah, saya jalani aktivitas hari ini untukmu. Oke, perhatikan. Bangun tidur teman-teman. Maka teman-teman katakan gini, ya Allah, saya akan jalani aktivitas hari ini untukmu. Untukmu. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Orang-orang banyak yang marah-marah, banyak cucian marah. Cucian belum dicuci marah-marah, betul? Nggak bisa menerima keadaan. Banyak cuci piring marah-marah. Bangun tidur yang dilihat adalah pekerjaan rumah. Maka ketika nggak menerima keadaan, dia marah-marah. Tapi beda bagi orang-orang yang sudah biasa introspeksi diri. Bangun tidur, syukuri. Dan dia akan semakin semangat menjalani aktivitas. Walaupun ada cucian piring, tapi dia tahu ketika dia mencuci piring lillah karena Allah, maka itu akan menjadi pahala. Hei piring, nanti saya cuci. Saya dapat pahala dari Allah. Cuci piring, ibadah. Cuci baju, ibadah. Antar sekolah, ibadah. Ya, tidur juga ibadah itu. Apa yang teman-teman lakukan untuk Allah jadi senang. Kenapa teman-teman jadi beban? Ya, karena mungkin niatnya beda. Ya, benar. Cuci piring dapat pahala. Tidur dapat pahala. Ngapa-ngapain dapat pahala. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci piring nih. Ya Allah, saya cuci piring ini. Dengan mencuci piring ini, ya Allah, Engkau bereskan masalah-masalah hamba, ya Allah.
Saya ngantarkan sekolah, ya Allah, saya antarkan sekolah anak saya. Dengan perantaraan saya mengantarkan anak sekolah, ya Allah, Engkau jadikan anak hamba penghafal Al-Quran, ahli ibadah. Engkau mampukan hamba, anak-anak hamba, keluarga hamba pergi ke Baitullah. Dengan perantaraan saya mengantarkan anak sekolah, ya Allah, Engkau selesaikan masalah-masalah hamba. Engkau lunaskan amanah-amanah hamba. Engkau datangkan rezeki bertubi-tubi, ya Allah. Karena apa? Itu ibadah, ingat. Ya. Itu ibadah. Apa yang kita lakukan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Segalanya yang kita lakukan untuk Allah saja. Kita bekerja untuk Allah. Ikhtihar, dagang teman-teman untuk Allah. Dagang sepi, tidak ngeluh teman-teman. Ikhtiar, tawakal. Walaupun hujan, dia terus aja datang ke tempat jualannya. Walaupun hujan, dia jualan es. Tetap aja dia jualan es. Tawakal dia. Mau ada yang beli, mau tidak ada yang beli, teman-teman posting aja. Mau ada yang beli, terserah. Yang penting bismillahirrahmanirrahim. Saya ikhtiar, ya Allah. Jualan baju di media online. Saya bikin status dengan ini, ya Allah. Dengan saya ikhtiar ini, Engkau mampukan hamba pergi ke Baitullah. Engkau mampukan hamba untuk melunasi hutang-hutang hamba. Entah dari manapun nanti. Ya. Entah dari manapun nanti umrohnya, entah dari manapun nanti bayar hutangnya, yang penting saya ikhtiar. Udah kayak gitu. Bun, saya dagangannya sepi, nggak bisa bayar hutang. Salah. Kenapa? Karena orang-orang yang dagangannya ramai belum tentu dilunaskan hutangnya sama Allah. Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang dia tidak akan membayar, Allah tidak akan membayar hutang-hutang orang-orang yang dagangannya ramai. Tidak ada di dalam Al-Quran kayak gitu. Tapi Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang tawakal. Kak Henry, terima kasih. Seperti Bu Dwi kemarin tuh. Bu Dwi yang kemarin saya ketemuin di Purworejo. Nih, bunda saya Mada sakit. Gimana saya bisa bekerja? Allah itu suka dengan orang-orang yang tawakal. Walaupun sakit, tapi teman-teman melakukan kebaikan-kebaikan untuk Allah. Mendoakan orang lain, berzikir. Siapa tahu rezekinya memang dari anak, dari istri. Makanannya dari istrinya, makanannya dari anak-anaknya. Bun, saya mah nggak bekerja. Gimana saya bisa bayar hutang? Gimana saya? Banyak orang-orang yang sakit, hutangnya lunas. Dibayarkan sama siapa? Emangnya dia kerja? Enggak kan? Bun, saya mah nggak dapat gaji, gimana saya bisa bayar hutang? Emang Allah membayar hutang orang-orang yang dapat gaji? Nyatanya orang-orang yang pensiun sekarang masih banyak yang memiliki hutang, benar? Benar? Punya gaji dia? Punya. Hutangnya masih ada? Masih. Dan Allah tidak membayar hutang orang-orang yang saat ini dagangannya ramai. Saya kurang ramai, gimana dulu dagangannya? Setiap hari datang truk-trukan. Setiap bulan dapat ratusan 50 jutaan. Hancur. Lunas hutangnya tambah banyak dari 200 juta sampai 3,8 miliar, mau gimana? Dagangannya rame-rame. Artinya berarti yang penting kita mah harus tawakal. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada siapa? Orang-orang yang bertawakal. Dalam kondisi apapun dia tetap ikhtiar. Karena Allah itu akan... Mohon maaf teman-teman. Makasih Kak Gibran ya. Karena Allah itu akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang tawakal dan bertakwa. Apa itu bertakwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Salah satu larangan Allah yaitu riba. Maka janganlah riba, sahabatku. Oke. Ya. Bon. Saya nggak tenang hidup saya. Kenapa? Setiap hari saya dicaci maki, oke? Dicaci maki. Dihina-hina sama orang, ditagih-tagih, gelisah bun saya. Baik, saya akan kasih tahu caranya. Banyak orang-orang yang marah, gak menerima keadaan dicaci maki sama sahabat-sahabatnya karena terjatuh. Keadaan ditinggal sahabat-sahabatnya ketika terjatuh. Keadaan rumahnya mau dilelang, gak menerima keadaan, malu sama tetangga, malu sama sahabatnya, mobil mau diambil, malu sama sahabatnya, itu
Kemudian teman-teman, nggak enak dicaci maki sama orang-orang, digibahin. Nih kuncinya, 3N. Teman-teman, sebelum saya masuk ke materi berikutnya, silakan teman-teman. Silakan teman-teman follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Yuk, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan khusus dari saya. Dan ikuti live saya jam 9.30, saya akan memberikan materi scripting 369. Ya. Yuk, saat ini teman-teman, Bun, saya saat ini sedang terpuruk. Terus, saya diomongin sama banyak orang. Diomongin apa? Banyak hutang. Benar nggak banyak hutang? Iya benar. Tapi kan mereka satu kampung ngomongin saya. 3N. Kalau kita digibahin, orang-orang terjatuh, orang-orang lagi banyak masalah, orang-orang lagi banyak ujian. Ingat, apalagi yang lagi banyak hutang. Jangan heran kalau lagi banyak diomongin sama orang ya. Yang kedua, jangan heran kalau lagi ada saudara-saudara mungkin yang tidak peduli. Jangan heran kalau mungkin ada sahabat-sahabat yang meninggalkan. Jangan heran. Jika ada ujian-ujian ini datang ke dalam kehidupan teman-teman. Digibahin, diomong-omong, ya, ditinggalkan sahabat dekat. 3N, no comment, no mikir, no jengkel. 3N, terapkan ini. No comment. Jangan pernah komenin apa yang mereka katakan tentang kehidupan kita. Orang-orang banyak yang kepo tentang kehidupan kita ketika kita lagi terjatuh. Oh, dia banyak masalah ya sama keluarganya. Oh, dia sekarang lagi banyak hutangnya. Oh, dia lagi jatuh ya. Ketika ada orang yang datang ke dalam kehidupan teman-teman, menanyakan tentang kehidupan teman-teman, ingat, dia tidak menyelesaikan masalah, tapi dia hanya kepo. Kamu kemarin jatuh ya? Bisnisnya ada apa sih? Kok bisa bangkrut seperti itu? Ada apa? Itu mereka pingin tahu kehidupan kita. No comment. Jangan pernah komenin. Klarifikasi apapun kepada mereka. Kenapa? Karena mereka hanya kepo dan mereka tidak peduli sebenarnya. Maka apa yang harus kita lakukan? No comment. Jangan pernah melihat status orang-orang yang tidak suka kepada kita. Jangan. Itu akan menjadi kita sakit hati lagi. Yang baru masuk, follow akun saya yuk. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan khusus dari saya, silakan. Ya. Kemudian, jangan pernah klarifikasi, kamu ada masalah ya sama suami kamu ya? Cukup teman-teman. Aman saja. Nggak usah ceritakan, nggak usah teman-teman, oh saya terjatuh gara-gara ini, oh saya begini. Enggak kok. Kamu banyak hutang ya? Oh, hutang saya itu kan gara-gara ini, jadi saya banyak hutang. No, tidak perlu. Tidak perlu. Nggak penting mereka tahu tentang kehidupan kita. Ya, mulai saat ini rubah cara teman-teman curhat-curhat dengan orang lain. Nggak penting. Curhat kita hanya kepada Allah saja. Dan kalau ada orang yang mau dicurhatin, itu namanya islah, mencari solusi. Mencari solusi, sahabatku. Orang yang dipercaya yang kira-kira bisa membuat teman-teman lebih tenang, yang membuat teman-teman itu ada solusi, itu namanya islah. Bukan sembarang kita cerita. Nanti kita akan ternilai sama mereka. Oh, ternyata dia cara menyelesaikan masalahnya seperti itu. Oh, dia ternyata pemarah. Paham? Yang kedua, no mikir. No mikir. Teman-teman yang baru masuk, silakan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya yuk. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya. Yang kedua, no mikir. Jangan pernah pikirkan kata-kata negatif dari orang-orang terhadap kehidupan kita. Mau dia menghibahi kita, mau dia mencemooh kita, mau dia bilang kita banyak uang, hutang, mau dia bilang kita bangkrut, terserah mereka mau ngomong apa. Jangan dipikirkan. Kenapa? Karena pikiran kita siapkan untuk mempersiapkan kebangkitan kita ke depan. Bukan memikirkan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Paham? Paham. Jangan biarkan waktu kita habis, pikiran kita yang satu ini digunakan untuk memikirkan orang-orang yang tidak suka kepada kita, karena mereka tidak akan peduli ke dalam kehidupan kita. Lebih baik kita peduli dengan diri kita sendiri, teman-teman.
Itu yang saya lakukan ketika saya bangkrut miliaran rupiah dulu. Saya tidak memikirkan sahabat saya meninggalkan, saya nggak mikirkan. Saya yakin ada sahabat yang baru nanti ke depan. Saya fokus kepada kehidupan saya. Orang-orang pada nagih setiap hari, gedor-gedor pintu. Setiap hari teman-teman saya dicaci maki, dihina-hina. Saya tidak fokus ke sana. Saya obati hati saya sendiri. Saya harus bisa tenang. Hatiku kuat ya. Karena apa? Saya butuh mental untuk bisa bangkit. Kalau saya bangkit, mereka tidak akan kayak gitu lagi ke kita. Ingat, kita dihargai ketika kita memiliki nilai. Ketika saat ini terjatuh, kita nggak ada nilainya sama sekali di hadapan mereka. Orang-orang yang dulu melihat kita sukses. Ketika kita sukses, memiliki harta, memiliki mobil, memiliki rumah. Ketika itu sudah tidak ada, mungkin banyak orang-orang yang meninggalkan kita. Biarkan saja. Biarkan. Tapi kan dia sahabatku, Bun. Dia tega seperti ini. Udah tahu tega? Biarkan saja. Biarkan dia lepas dari kehidupan kita, sahabatku. Betul. Ngapain? Loh, dia nggak dukung kita. Dia nggak. Mereka toksik. Hanya membuat kita gelisah. Membuat kita nggak enak hati, nggak enak makan, nggak enak tidur gara-gara memikirkan mereka. Orang-orang yang meninggalkan kita ketika kita terpuruk dipikirin, nggak usah. Banyak orang-orang yang nggak enak makan, nggak enak tidur. Gara-gara memikirkan mereka yang tidak suka kepada kita. Akhirnya siapa yang dikorbankan? Badan ini. Sedangkan kita menyelesaikan masalah, kita butuh badan yang sehat. Butuh pikiran yang tenang. Dan nggak enak makan, nggak enak tidur. Gimana kita bisa mikir untuk masa depan kita? Ini badan kita sudah dizolimi. Banyak orang-orang masuk ke rumah sakit ditanyain, ada apa kamu ke rumah sakit? Oh, saya memikirkan tetangga saya ngomongin saya. Saya memikirkan orang-orang meninggalkan saya, sahabat saya meninggal. Ngapain? Lebih baik uangnya digunakan untuk kebutuhan, untuk bayar hutang. Ngapain bayar rumah sakit? Ayo. Yang ketiga adalah apa? No jengkel. Yuk, hilangkan kemarahan-kemarahan yang ada dalam diri kita. Ketika kita marah, maka kita tidak bisa berpikir jernih. Maka tenang hati kita, tenang. Yuk, agar kita tidak marah kepada orang-orang yang menyakiti kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Kata baginda Rasulullah SAW, doakan orang-orang yang menyakiti kita. Dengan apa? Doa yang baik. Maka ketika ada orang menyakiti kita, menghibahi kita, memfitnah kita, mencaci maki kita, menyakiti, menzolimi kita, maka apa yang harus kita lakukan? Berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan. Karena ketika kita marah, maka yang akan diperlihatkan sama setan adalah keburukan-keburukan orang yang kita marahin. Maka ketika ada orang marah kepada kita, maka setan akan datang kepada dia dan akan tunjukkan keburukan-keburukan kita. Maka baik kita kepada orang lain, kalau orang itu sudah membenci kita, tidak ada kebaikan yang terlihat. Betul? Maka ketika kita berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah kita berharap mereka akan berbalik baik kepada kita. Maka ketika kita berbagi kepada orang lain, tulus. Karena lillah, karena Allah. Terserah dia itu pikirannya gimana terhadap kita. Ya, maka tidak sakit hati ketika mereka itu ngomongin kita di belakang padahal kita pernah bantu. Enggak sakit hati. Karena kita harap adalah apa? Allah saja. Bukan balasan dari manusia. Semangat ya, sahabatku. Tetap sabar, kuat. Oke. Kemudian apa yang didoakan? Allahumma layyin li qalbi. Allahumma, ya Allah. Ya, layyin, lembutkan. Yuk, yang baru masuk silakan follow akun saya, klik tombol plusnya dulu yuk. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya. Nanti jam 9.30 silakan ikuti materi scripting 369. Bagaimana kita bisa menarik uang sesuai dengan keinginan kita. Ya, menggunakan metode scripting 369 silakan. Teman-teman, klik tombol plusnya dulu yuk. Lanjut teman-teman, sebentar lagi ya. Baik ya, silakan. Teman-teman panggil saya Bunda aja ya. Ya, panggil saya Bunda aja. Jangan Ustazah.
Berat. Ya, saya masih kurang ilmunya, teman-teman ya. Jadi panggil Bunda Nafisah saja ya. Oke. Kemudian teman-teman, setelah Allahumma, ya Allah, layin, lembutkanlah. Li, untukku. Kolbi, hatiku. Ya Allah, makasih Kak. Kak Rofi makasih ya. Mbak Sri makasih. Teman-teman semuanya terima kasih. Ya Allah, lembutkan hatiku, biar aku tidak marah kepada orang-orang yang menghibahiku. Coba, doanya kayak gini. Enak sekali kalau teman-teman bisa menerima keadaan kayak gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saat ini Engkau datangkan sahabatku ke dalam kehidupanku. Mereka meninggalkanku. Engkau datangkan sahabatku menghibahiku. Engkau datangkan tetanggaku menghibahiku. Engkau datangkan ya ke dalam kehidupanku pasangan yang mungkin sedang menyakitiku. Allahumma layyin li qalbi ya Allah. Lunakan hatiku biar aku tidak marah kepada mereka. Maka bahagiakanlah kehidupan mereka ya Allah. Tuh, doakan mereka. Bahagiakanlah kehidupan mereka. Ampunilah dosa-dosa mereka. Terimalah ibadah mereka. Jika ada di antara mereka sedang sakit, sembuhkan. Jika ada di antara mereka dalam masalah, selesaikan. Jika ada di antara mereka, ya Allah, dalam ujian-Mu, ya Allah, lapangkan hati mereka. Jika ada di antara mereka sedang bermaksiat, ya Allah, datangkan hidayah-Mu untuk mereka. Maka ketika kita mendoakan orang lain, baik orang lain yang pernah menyakiti kita, yang kenal dengan kita, nggak kenal dengan kita doakan mereka tanpa mereka tahu, malaikat akan ada di sebelah kanan kita dan mengucapkan apa? Amin. Amin itu akan kembali kepada diri kita. Maka apa yang kita doakan, apa yang kita doakan kepada orang lain, maka akan kembali kepada diri kita. Maka jangan pernah mendoakan orang-orang yang menyakiti kita dengan doa yang buruk. Bunda, tapi sakit sekali saya Bunda. Kalau saya mendoakan sesuatu yang baik, rasanya saya sakit hati. Saya nggak mau. Kita ngobrol, teman-teman. Kita belajar, teman-teman, dari apa yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Kalau kita ngomong, kita ngasih kepada orang lain. Banyak yang kita kasih kepada mereka. Kita pingin berharap dia menghargai kita. Coba Allah. Allah kurang baik apa kepada kita? Memberikan uang miliaran kepada kita. Dari kecil sampai sekarang. Tapi banyak uang yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita tidak digunakan dengan baik. Berkurban pun mungkin ada yang belum. Padahal uang miliaran rupiah Allah kasih. Kalau Allah manusia mungkin murka. Tidak bisa menggunakan titipan-titipan Allah untuk di jalan Allah. Betul. Dikasih sehat sama Allah. Tapi kita sehatnya tidak digunakan untuk ibadah. Tapi digunakan untuk maksiat. Tapi kita memberikan harta kita kepada mereka, saudara kita mungkin diomong-omong. Apalagi kalau mereka yang kita bantu, dia tidak memberikan sesuatu yang baik kepada kehidupan kita. Ngomong kita, gimana Allah ke dalam kehidupan kita. Memberikan sesuatu kebaikan-kebaikan, tapi apa? Allah itu, tapi kita tidak bisa menggunakan titipan-titipan Allah dengan baik. Banyak kita meninggalkan Allah, padahal Allah sudah baik kepada kita. Benar? Benar nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yuk teman-teman silakan follow akun saya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Coba. Sama Allah sudah dititipin harta. Miliaran rupiah. Benar nggak? Bisa buat mobil. Bisa untuk motor. Bisa untuk rumah. Pajak motor. Ke salon mobil, benerin mobil jutaan rupiah, bisa. Tapi ditanyakan, udah kurban? Kambing harganya 4 juta loh. 1 tahun, 1 kali, 4 juta loh. Aduh, masih banyak hutang. Tapi ternyata masih hutang lagi. Kapan kita beresnya, kapan kita merasakan berkurban, teman-teman. Ya. Kita diberikan sehat, tapi kita meninggalkan sholat. Apa yang kita sudah berikan kepada Allah, dari apa yang Allah berikan kepada kita, maka apa yang kita sombongkan ketika kita memberikan sesuatu kenikmatan yang Allah berikan. Kita diberikan harta sama Allah, kita berikan kepada mereka saudara-saudara kita, tapi ketika saudara kita tidak memberikan timbal balik yang baik kepada kita, kita sudah marah. Lah kalau Allah gimana? Ayo, ya teman-teman.
Jangan ada kemarahan-kemarahan. Ketika kita digibahin sama mereka, sabar. Sabar. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, Engkau datangkan kepada hamba saat ini penagih. Penagih datang kepada hamba karena kesalahan-kesalahan hamba, ya Allah. Hutang saat ini karena kita yang hutang, bukan kesalahan Allah. Kenapa Allah yang disalahkan? Ya Allah, kenapa Engkau datangkan ujian ini kepadaku, ya Allah? Saat ini teman-teman didatangkan penagih, diingatkan hutang-hutang. Artinya Allah sayang kepada kita, insya Allah kita akan diselamatkan di akhirat. Tinggal minta kepada Allah cara penyelesaian hutangnya. Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun. Yuk, hilangkan kemarahan-kemarahan dari kehidupan kita. Baru satu ciri-ciri kolbun marid. Teman-teman, yang kedua bersambung besok ya. Ciri-ciri kolbun maridun yang kedua, teman-teman, yaitu tidak stabil, tidak bisa menjaga istiqomahnya. Kapan itu dikasihkan materinya? Besok setelah muhasabah. Ikuti muhasabah jam 5.30. Ikuti muhasabah jam 5.30. Ya, follow akun saya. Silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Silakan ikuti live muhasabah jam 5.30 yang belum pernah. Rasakan teman-teman di sana kebersamaan membaca Asmaul Husna, kebersamaan dengan ribuan sahabat-sahabat muhasabah, ya, membaca doa bersama, kemudian membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri dan membaca sholawat, ya. Bersambung besok hari untuk ciri-ciri penyakit hati.